Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 10 TKJ 2 ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, materi kita yaitu tentang eksponen. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin berdoa? Ketua kelasnya siapa? Untuk 10 TKJ 2. Siva. Siapa? Siva, Kak. Bisa pimpin? Siva. Sipa. Ada Sipanya? Atau yang lain pimpin berdoa? Gina ya, pimpin berdoa Gina. Gina. Ayo, siapa yang mau pimpin? Naswa, ayo Naswa. Untuk awali kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih untuk Naswa ya, Naswa Abibah. Kita buka. Untuk tugas di Google Classroom sudah semua kemarin ya? Hampir semua sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah. Hari ini kita membahas yang kemarin, yang di-share di Google Classroom. Dan ada tambahan materi lagi. Tampil layarnya. Sudah tampil ya? Ya. Materi kita tentang eksponen. Kemarin di eksplorasi 1.1 sudah banyak yang mengerjakannya. Hampir 100% benar. Nah, ini untuk nomor 1. Kelihatan ya di layar ya? Untuk eksplorasi. Iya. Kelihatan, Kak. Oke. Untuk nomor 1 disuruh melengkapi tabel kemarin, yaitu tentang penularan virus mulai fase pertama sampai ke 8. Virus ini ceritanya terjadi di wilayah A ya, dibawa oleh satu orang. Satu orang ini datang ke wilayah A, kemudian di situ ada yang tertular 2 orang. Kemudian fase yang kedua ada 4 orang, ketiga 8 orang. Fase yang keempat ada berapa orang? 16. 16. 16. Fase kelima 32. 2. Fase keenam 64. 64. 64. Fase ketujuh 128. 28. Fase ke-8 250. 256. 56. Oke. Lanjut yang kedua. Berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Caranya gimana?
Pada fase ke-10 ada berapa orang? Berapa? Berapa orang yang ke-10? Masih ingat? 1024. 1024. Dapatnya dari mana? 1024. Dapatnya dari mana itu? Dapat 1024 dari mana? Dari faiz ke-9, 512 dikalikan 2, hasilnya 1024. Dari 500. 500 dapat dari 12. Iya, 512 dapat dari mana? dari faiz ke-9. Ke-9. Oh, dihitung ya. Satu-satu ya. Iya. Ada yang lain? Cara menjawabnya? Sama, Pak. Selain cara ini ada? Atau ada yang langsung dapat? Sama semua ya? Sama semua. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita balik lagi. Yang nomor 3, jika banyak fase adalah N ya. Bagaimana mempresentasikannya? Banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut. Berarti cara penulisannya maksudnya. Kalau banyak fase itu adalah N. Cara nulisnya gimana? 2 pangkat N. 2. Ya, 2 pangkat N. N. Sudah gitu aja. Dapat dari mana 2 pangkat N? Atau lanjut dulu ya, nanti balik lagi. Yang keempat, hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular. Ada yang tahu? Kayaknya kemarin jawabannya ada semua. Ayo, hubungannya apa? Hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular. Untuk mendapatkan banyak orang yang tertular pada fase ke N tadi ya. Tadi polanya apa? 2 pangkat N. Ya. Di mana N tadi apa? N adalah Fase. fase Fase penularannya. Ya. Jadi itu hubungannya ya. Kemudian yang berpikir kritis. Apa kemarin soalnya? Kita buka aja ya. Jika terdapat 250 orang yang tertular, ada berapa fase? 250 itu. 7. 7 fase. 7. 7 Kenapa 7 fase? Alasannya apa kenapa 7 fase? Kenapa 7 fase?
Dapatnya 7 pasti dari mana? Tujuh atau 8? Ada yang menjelaskan kenapa 7 pasti? Ayo, kemarin dapat dari mana? 7 pasti. Dari Google kah? Atau dari mana? Ada yang menjawab? Kita kembali ke cerita tadi ya. Seorang, berarti satu orang kan, yang bawa virus ke wilayah A. Satu orang yang bawa virus ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk wilayah tersebut dengan cepat. Setelah dia mati, orang yang bawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Sudah berapa orang itu? Awalnya kan satu nih, yang bawa ke wilayah A. Kemudian ada 2 orang yang tertular kan? Berapa fase sudah? Baru satu. Satu. 3. Kemudian menulari lagi berapa orang? Jadi 4. 2. 4. Terus berapa orang lagi? 8. 8. Terus berapa orang lagi? 16, 16. 16. Terus berapa lagi? 32, 32. 32. 64. 32. Terus 128, 128. ini berapa sudah? 7 ya? 7. Masih ketunjukkan tadi 128. Ya, 128. Coba jumlahkan, berapa hasilnya? 255. 200? 255. 250. 95. 55. Ya. Jadi Jadi letak 250 tuh di sini ya, dipasih ke 8. 7. masih ke 7 ya. Karena fase yang ke-8 kan berapa? 256. Kalau jawabannya pasti ke 8, berarti tambahkan lagi 256. Nah, ada berapa orang itu? Tambahkan ya. Ada banyak. Ada banyak. 511 ya. Jadi jawabannya di fase ke-7 atau 7 fase ya. Untuk mendapatkan 250 orang yang tertular. Ini baru 23 orang. 15 orang belum mengerjakan. Kemarin semua sudah komen ya untuk pengertian untuk yang di awal. Apa yang Anda ketahui tentang eksponen? Eksponen itu apa sih? Misalnya 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Cara penulisannya gimana? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Kalau 3 kali 3 kali 3, cara penulisannya 3 pangkat 3 4. pangkat 4. 3 pangkat 4. Ya. Jadi eksponen itu apa? Untuk perkalian suatu bilangan secara berulang. Ya, Masih. perkalian berulang. Eksponen disebut juga perpangkatan ya, yaitu perkalian yang berulang.
Coba kita amati tabel ya nih. Apa sih hubungannya nilai banyak orang yang tertular dengan fase penularan? Abaikan dulu soal yang di atas. Perhatikan angkanya aja. Di sini ada 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Di atasnya 1, 2, 3, sampai 8. Kira-kira apa hubungannya? Ada yang bisa narik kesimpulan? Di sini 2, tapi di atas 1, 4, 2, 8, 3. Atau kalau 1 hasilnya 2, kalau 2 hasilnya 4, kalau 3 hasilnya 8, kalau 4 hasilnya 16, kalau 5 hasilnya 32, kalau 8 hasilnya 256. Halo? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Dari angka-angka ini. Apa hubungannya dia? Abaikan jawaban nomor 2, 3, 4, 5 tadi. Kita perhatikan dua baris angka ini aja. Kalau 1 nilainya 2, kalau 2 nilainya 4, 3 nilainya 8, kalau 8 256. Ada yang dapat? Ayo, mana suaranya? Ada gambaran sudah? Atau kurang panjang soalnya? Apa yang dapat kita peroleh dari dua baris angka ini? Ketika fase penularan pertama ada 2, kedua ada 4, fase penularan ketiga ada 8, 4, 16, 5, 32. Halo, gimana? Sudah dapat? Ini angka 1, bawahnya 2, 2, 4. Kalau dia 1 hasilnya 2, kalau dia 2 hasilnya 4, kalau dia 3 hasilnya 8, kalau dia 4 hasilnya 16, kalau dia 5 hasilnya 32, kalau dia 6 hasilnya 64, kalau dia 7 hasilnya 128, kalau dia 8 hasilnya 256. Sudah? Sudah mulai atau belum? Ayo, coba mengamati aja dua baris ini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Dari yang sudah kita bahas tadi. Kalau 1 hasilnya 2, kalau 2 hasilnya 4, kalau 3 hasilnya 8, kalau 4 hasilnya 16. Ada yang dapat? Ayo, mana suaranya? 10 TKJ 2. Kalau nggak bisa menarik kesimpulan dari sini, belum bisa lanjut kita. Ada yang jawab, setiap fase dikali 2. Ada yang lain? Siapa tadi?
Atur. Setiap fase dikali 2. 1 kali 2 hasilnya 2 gitu ya. 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kali 2, 8. Salah kan? Ada yang mau menyempurnakan? Pembahasan kita masih yang tadi ya, eksponen atau perpangkatan. Ada nggak hubungannya dengan pangkat? Kalau ada, seperti apa? Kalau nggak ada, kenapa? Ayo, Naswa tadi mana Naswa? Naswa, Rauda, Fatur. Selain dikali 2. Iya Pak kan? Ayo, hanya mengamati 2 baris ini. Kita kan sudah jawab tadi, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, sekarang kita amati yang 2 baris ini. Apa sih hubungannya? Ketika ada 1 dia hasilnya 2. 3, 2, 4. Kalau ini yang pasenya dikali 2, jelas nggak dapat ya. 3 kali 2 kan 6. Ayo, jawabannya apa? Jelasin nggak ada. Kenapa? Ada yang mau nyimpulkan? Dari angka-angka ini? Pak, Ya, karena semakin bertambahnya fase, orang yang tertular juga semakin bertambah 2 kali lipat dari fase sebelumnya ke fase selanjutnya. 2 kali lipat. Ya, Dari 2 fase ini. sebelumnya. Dari fase sebelumnya ke fase selanjutnya. Mm-mm. Dari pembahasan yang kita tadi, angka yang baris kedua dengan baris pertama nih, hubungannya apa? Kita tadi bahas tentang apa? Perpangkatan kan?
Ada nggak hubungannya dengan perpangkatan? 2 pangkat fase. Pak. 2 pangkat fase ya. Karena fase tadi disebut N ya, fase ke N ya. Iya. Kita coba 2 pangkat N berarti ya. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2, 4 ya. 2 pangkat 3, hasilnya 8. 2 pangkat 4, benar 16 ya? 2 Iya. pangkat 5, 32. 2 pangkat 8, 256. Jadi benar ya jawabannya ya. Berarti fase penularannya ini pangkatnya. Nah, yang satu tadi kan sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. Kemudian yang 2 itu 2 pangkat 1. Yang 4 kan hasil dari 2 dikali 2. Dapat kita tulis dalam bentuk pangkat 2 pangkat 2. 8, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4. Dan seterusnya ya, sampai 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. Hasilnya nih kita misalkan M ya. Jadi M ini sama dengan 2 kali 2 sampai dikali 2. Kita lambangkan 2 pangkat N. Karena N itu terserah mau sampai berapa. Kalau sampai 100 berarti 2 pangkat 100. Jadi itu definisinya ya. Untuk definisi eksponen atau perpangkatan. Ini kesimpulan definisinya. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Sebanyak N faktor. Dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A sampai dikali A sebanyak N faktor. Nah, untuk A pangkat N. N itu disebut dengan bilangan pangkatnya, perpangkatannya. Sedangkan A-nya disebut dengan bilangan pokok. Nah, ini definisi lainnya ya. Kalau ada bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0. Dan N bilangan bulat positif. Nah, jadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi untuk pangkat negatif itu bisa ditulis dengan 1 per A, pangkatnya N positif. Dari awalnya negatif, kalau diubah jadi 1 per A sama dengan pangkatnya positif. Yang kedua, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P. Sehingga P pangkat N, P ini dipangkatkan dengan N sama dengan A. Kemudian yang ketiga, sama A-nya tidak boleh sama dengan 0, MN-nya bilangan positif. Untuk A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dikali dengan M. Ini kan sama hasilnya nih, 1 kali M sama dengan M. Jadi per N, sama dengan ini ya. Kita buka eksplorasi 2. Eksplorasi, nih. Eksplorasi 1.2. Nah, ini ada tabel eksponen 2 pangkat N. Ini 2 pangkat 1 sama 2 hasilnya, dan seterusnya sampai 2 pangkat 10 hasilnya 1024. Nah, coba kita perhatikan ini. Nomor 1 sampai 9. Oh, ini salah tulis nih ya. Ini seharusnya per 2 pangkat. Semuanya bilangan pokoknya 2. 2
pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? Dua pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 kan sama dengan 2 dikali 2. Kemudian 2 pangkat 3 kan sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ini hasilnya berapa? 2 kali 2 berapa? 4 ya? 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32. 32. 32 ini sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, oke. Kemudian soal yang kedua, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. 2 kali 2 sampai 5 kali ya. Kali 2 kali 2. Sama dengan berapa? 128. 128. Ini 2 pangkat, jadi 2 pangkat 7. 7. 7. Ketiga, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 7. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali kan? Kalau sudah. Nah, berapa ini hasilnya? 1024. 1024. Sama dengan 2 pangkat berapa? 10. 10. 10. Kemudian nomor 4, 2 pangkat 8. Ini ralat ya, 2 pangkat 6 ya. Per 2 pangkat 6. 2 pangkat 8 per 2 pangkat 6. 2 pangkat 8. Berarti 2 kali 2 sampai 8 kali kan? 6, 7, 8. 1, 2. Sudah ya? Berapa hasilnya dibagi ini? Kita main coret aja ya. Ini 6 berarti uang 6 di atas. Mana nih? 3. Sini. Bisa? 2 kali 2 ya? Berapa 2 kali 2? 4. 4. Ini sama dengan 2 pangkat 2. 2. Kemudian 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat berapa tadi? 3 ya? 3. Berapa hasilnya? 24 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa tadi? 128. 128 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 7. 7. Soal berikutnya. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Kita bagi langsung ya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4. ini sama dengan 2 pangkat 2. 2. Lanjut. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 2 pangkat Kali 2 kali 2. 8 ya? 8. Pangkatkan 3 itu berarti sama dengan 8 ke 8 ke 8. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 512. 512. Ini bisa nggak diubah 2 pangkat? 2 pangkat berapa 512? 9. 9 ya.
Sekarang 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 16. 16. Dipangkatkan 2, berarti 16 kali 16. Ini sama dengan 32. dikali. 56. Masa 16 kali 56. 256. 256. Iya, Pak. Berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2 berapa? pangkat 8. 8. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. 8. 2 pangkat 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. 2 pangkat 2 4 ya? Iya, Pak. Pangkatkan 5 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berapa tuh? 1204. 1000 1024. 24. Ini berarti 2 pangkat 2 pangkat 10. Ya. 10. Coba kita lihat lagi. Mana yang pertama tadi? Ya. Ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 7. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 7. Hasilnya 2 pangkat 10. 2, 3 di sini hasilnya 5 pangkatnya. Ini pangkatnya 5, 2 di sini hasilnya 7 pangkatnya. Di sini pangkatnya 3 dengan 7, hasilnya pangkatnya 10. Terus kesimpulannya apa? Misalnya A-nya nih, 2 nih lambangkan dengan A ya. A pangkat M. Ini A, ini pangkat N ya. Pangkat yang berbeda. Dari pasar kah? Pangkatnya kalau 2 dengan 3 hasilnya 5. Kalau 5 dengan 2 hasilnya 7. Diapain nih pangkatnya? Dijumlahkan. Iya, jumlah berarti untuk perkalian pangkatnya dijumlahkan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Tambah Ya. N. Kemudian yang pembagian, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6 hasilnya 2 pangkat 2. 8 dengan 6 hasilnya 2 pangkatnya. Perhatikan pangkatnya aja. Pangkatnya sini 10 dengan 3 hasilnya 7. 6 dengan 4 hasilnya 2. Kesimpulannya apa? Kurangnya dikurangkan. Iya, dikurang. Jadi A pangkat M dikurang N. 10 kurang 3 kan 7. 6 kurang 4 2 ya. Kemudian yang perkalian. Ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Hasilnya 2 pangkat 9. Uji di dalam tas Mam. Dipangkatkan 2 hasilnya 8. 2 pangkat 8. Jadi simpulannya Di dalam Jumlahnya itu A. dibeli pangkat yang 2 M di N. dikali N. Pangkatnya diapain? Dikalikan. Ya. 3 kali 3 kan 9. 4 kali 2 8. 2 kali 5 10 ya. Iya, Pak. Belanja. Nah, sudah berapa kesimpulannya? 3 kan dapat. Nah, ini sifat-sifat perpangkatan ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah atau dijumlahkan. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Pangkatnya dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan aja.
Nah, ini sifat-sifat perpangkatan lainnya. Ada 7 ya. Ini pengembangannya aja. Sama konsepnya, kalau dikali tambah, kalau dibagi dikurang. Nah, ini pecahan. Perkalian kan tetap ditambah sama. Ini pecahan, karena dikali tambah. Sama aja ya. Cuma pengembangan dari 3 sifat yang tadi, yang pertama tadi. Kelompoknya sudah ada ya? 10 TKJ 2. Iya. Nanti kerjakan di classroom ya, berkelompok. Yang ini. Ini ganti soalnya ya, 2 pangkat ya. 2 pangkat, 2 pangkat. Soalnya 9, kerjakan berkelompok, tapi tiap anggotanya mengumpulkan. Tuliskan aja nanti nama kelompoknya siapa-siapa. Nama dan anggota kelompoknya tulis. Tapi semua anggotanya mengumpulkan. Dari hasil diskusinya. Paham kan? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Ya. Oke, tadi dapat kita simpulkan untuk pangkat tadi ya. Definisi pangkat tadi perkalian yang berulang. Kemudian untuk pangkat yang dikali itu hasilnya dijumlahkan pangkatnya. Untuk yang dibagi pangkatnya kurang. Untuk pangkat yang dipangkatkan lagi kalikan saja pangkatnya. Oke, mungkin materi hari ini sampai di situ aja ya. Untuk definisi eksponen dan sifat-sifat pangkat. Ada yang mau disampaikan lagi? Atau mau ada yang bertanya? Tentang GC atau tentang eksponen boleh? Atau sudah cukup? Oke, kalau nggak ada lagi kita akhiri sampai sini ya materi kita ya. Kita sambung minggu depan lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita foto bareng dulu. Silakan dibuka kameranya. Kita dokumentasi dulu ya. Supaya ada laporan. Bisa pasang status. Wah, belum belajar. Ayo kameranya bisa dinyalain. Imam, Gina, Rauda, Raipa, Saripah. Hidayana, Anissa, Rizka. Kita buka sebentar, kita foto dulu. Yang pertama tanpa gaya dulu. Formal. Nanti yang kedua baru mau gaya apa terserah. Oke, 3, 2, 1. Lanjut, gaya bebas. Mau melambaikan tangan kah? Terserah. 3, 2, 3, 2, 1.
Sebelumnya kita berdoa lah ya. Tadi sudah diawali dengan doa. Yang terakhir kita berdoa lagi. Siapa yang mau pimpin doa? Atus. Ayo Atus pimpin doa Atus. Atus Saidah. Nah, menghilang. Ayo pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Atau Fatimah? Halo Fatimah. Naswa? Mana nih? TKJ 2. Naswa yuk. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya terima kasih Naswa ya. Ya sekian dari Bapak materi untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Siapa? Selamat beristirahat. Selamat belajar. Salam sehat ya. Tetap semangat. Ya silakan ya mau lab. Silakan lab. Ya. Makasih banyak Bapak. Tinggi Ya. Pak. Untung aku udah nggak kresek. Nah, aku tadi beli santan dulu kok. Pak. Santan. Ya. Ya, maksud,